Oke, kita masuk ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 10. Di sini ada soal carilah jumlah setiap deret aritmatika. Berarti soal nomor 10 ini yang kita bahas adalah tentang deret aritmatika, yaitu mencari jumlah. Di sini ada 4 soal. Yang akan saya bahas di sini adalah soal yang A, yaitu 80 tambah 70 tambah 60 dan seterusnya sampai 12 suku pertama. Di polanya ini dia selalu menurun, yaitu dikurangi 10. Jadi 80, 70, 60, 50, 40 dan seterusnya. Ya, sekarang tanpa harus diurutkan, kita bisa mencari jumlahnya dengan menggunakan rumus Sn. Jadi Sn di sini sama dengan adalah setengah n dikali 2a plus n min 1 kali beda. Ya, karena yang diminta adalah sampai 12 suku, berarti yang diminta adalah S12. Berarti nanti setengah kali 12, karena n-nya adalah 12. Nah, dikali 2a, berapa a-nya? A-nya di sini suku pertamanya adalah 80. Ditambah n, berarti kan di sini 12. 12 dikurangi 1 langsung ya. Berarti sini 11. Kali beda. Berapa bedanya? Tadi sudah saya katakan. Di sini selalu dikurangi 10. Dikurangi 10 dan seterusnya. Berarti di sini dikali min 10. Yuk kita hitung. Berarti di sini setengah kali 12 itu adalah 6. Oke, saya ulang terus. 6. Nanti dikali 2 kali 80 itu adalah 160 ditambah 11 kali min 10 itu adalah min 110. Ya, sampai sini 160 ditambah min 110 itu adalah 50. Berarti nanti 50 kali 6. Berapa 50 kali 6? Yaitu 300. Jadi jumlah dari 12 suku pertama dari deret 80, 70, 60 dan seterusnya itu adalah 300. Ya, sekarang kita masuk ke soal berikutnya, soal nomor 11, masih tentang deret aritmatika. Jadi di sini carilah n jika diketahui deretnya adalah 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai suku ke n itu jumlahnya 55. Jadi kamu disuruh mencari kira-kira sampai berapa ini yang kalau dijumlah adalah 55. Nah, soal yang B juga begitu. 5 tambah 7 tambah 9 tambah bla 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 sampai n, sehingga yang jumlahnya itu nanti adalah 192. Ya, kita coba, saya coba soal yang B. Oke. Nanti yang soal A kamu coba sendiri. Ya, sekarang soal yang B, kamu perhatikan, karena kita bicara tentang deret, maka yang rumus yang digunakan adalah Sn. Maka di sini Sn sama dengan setengah n dikali 2a plus n min 1 kali beda. Ini yang kita gunakan. Ya, kita mulai. Sn-nya itu adalah 192. Kenapa saya katakan 192? Karena jumlah keseluruhannya adalah 192. Walaupun saya nggak tahu n-nya, tapi di sini jumlahnya adalah 192. Ya, kemudian nanti setengah n. Ini tetap. Kenapa? Karena memang yang mau dicari itu adalah suku ke n-nya ini berapa. Ya, kalau dijumlah itu nanti hasilnya 192. Berarti nanti dikalikan dengan A, 2A, berarti 2 kali A-nya adalah 5. Berarti 2 kali 5 ditambah N min 1. Ya, karena mencari N berarti tetap N min 1 kali beda. Berapa bedanya di sini? Bedanya selalu dijumlah dengan 2, berarti sini 2. Ya, tinggal kita jabarkan, berarti sini adalah 192 sama dengan setengah n kali 10 ditambah, ya ini jangan lupa kita jabarkan n kali 2 yaitu 2n min 1 kali 2 yaitu min 2. Kita sederhanakan lagi, berarti 192 sama dengan setengah n. Nah, ini mana yang bisa dijumlah? Nah, ini berarti bisa dikurang, jadinya nanti 8 plus 2n.
kita sederhanakan lagi, maka menjadi, kalau dikalikan jadi 4n, berarti di sini nanti jadi ditambah n kuadrat gini ya. Ya, sampai sini pindahkan jadi satu ruas, maka menjadi n kuadrat plus 4n min 192 sama dengan 0. Ya, sampai sini ini adalah bentuk dari persamaan kuadrat. Nah, maka apa yang harus kalian lakukan? Yang harus kalian lakukan adalah mengingat lagi materi di SMP, cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Ya, persamaan kuadrat bisa diselesaikan dengan pemfaktoran. Oke, kita lanjutkan ke atas karena papan tulisnya tidak cukup. Saya ulang lagi, untuk persamaan kuadrat n kuadrat ditambah 4n dikurangi 192 sama dengan 0, maka kita gunakan pemfaktoran. Ya, kalau kalian masih ingat cara memfaktorkan, saya tulis ulang dulu soalnya. Ya, jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mencari bilangan yang kalau dikalikan itu adalah AC. A-nya 1, C-nya min 192, berarti min 192. Kemudian kalau dijumlah itu adalah B, B-nya itu adalah 4. Sini A, B, sini C. Jadi kalau dikalikan adalah AC yaitu min 192, kalau dijumlah adalah B, B-nya adalah 4. Nah, yang harus dilakukan apa? Pertama kalian harus cari dulu hasil perkalian dari 192. Di sini sudah saya buat. Jadi 192 itu adalah kemungkinannya 2 kali 96, 3 kali 64, 4 kali 48, dan seterusnya sampai 12 kali 16. Ya, menurut kalian manakah bilangan yang dikalikan hasilnya min 192, tapi kalau dijumlah hasilnya 4? Menurut kalian yang mana? Ya benar, yaitu yang 12 kali 16. Yang mana yang min? Yang min adalah min 12. Kenapa? Karena min 12 kali 16 itu adalah min 196. Tapi kalau dijumlah hasilnya adalah 4. Ya, karena sudah memenuhi dua-duanya, berarti ini bisa difaktorkan sehingga di sini adalah n. Ya, saya buat dulu di sini faktornya. Ya, berarti sini n-nya itu di sini min 12 dan plus 16. Gitu ya. Ya, kalau sudah berarti berlaku apa? Oh, berarti n min 12 itu sama dengan 0 atau n plus 16 sama dengan 0. Berarti n-nya itu adalah 12 atau n sama dengan min 16. Jadi kalau ditanya berapakah n jika 5 tambah 7 tambah 6 dan seterusnya sampai n, itu hasilnya adalah 192. Menurut kalian mana yang memenuhi? Berarti yang memenuhi itu adalah 12. Kenapa bukan min 16? Karena kalau kita perhatikan di sini dia selalu bertambah. Bertambahnya itu semakin ke atas. Sehingga kalau dijumlah nanti hasilnya adalah besar, tidak negatif gitu ya. Berarti nanti jawabannya adalah bukan 12 ya. Ini adalah n itu adalah suku ke-12. Berarti nanti yang dicari itu kalau ditanya berapakah n-nya, berarti kamu harus cari suku ke n. Nah, karena di sini n-nya di sini adalah 12 atau suku ke-12, berarti kamu cari UN. Ini saya hapus. Ya, jadi yang dicari itu adalah UN karena saya mau mencari
suku yang ke N ini. Berarti sini nanti UN sama dengan A plus N min 1 kali beda. Oke, kita masukkan. Berarti suku ke-12 itu adalah A-nya adalah 5 tambah N min 1 berarti 11, langsung saja. Kali beda. Bedanya berapa? Bedanya tadi di sini 2. Oke, berarti nanti hasilnya adalah 11 kali 2 adalah 22 ditambah 5, berarti hasilnya adalah 27. Jadi nanti di sini N-nya itu adalah 27. Jadi kalau kita urutkan 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 sampai 27. Ya, demikian penyelesaian soal nomor 11. Kita masuk ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 3. Di sini kamu bisa lihat soalnya adalah soal cerita atau aplikasi. Hitunglah jumlah bilangan yang habis dibagi 3 dan 5 di antara 111 sampai 1111. Oke, kalian pertama harus tahu dulu bilangan yang habis dibagi 3 dan 15 itu sama aja dengan lipatan 15 ya, karena yang bisa dibagi 3 dan 5 itu adalah 15. Untuk KPK-nya 15. Berarti karena dimulai dari 111, maka sini nanti awalnya adalah 120. Kenapa 120? Karena kalau dibagi 3 itu 40, kalau dibagi 5 itu 24. Oke, lanjut. Kemudian berarti karena saya tadi bilang cepat 15, maka ini adalah 135. Nanti berarti 150 dan seterusnya. Berarti terakhirnya nanti adalah 1111. Ya, berapa terakhirnya? Berarti kalau dilihat yang kita bagi 15 ya, coba 1111 dibagi 15, kita ambil yang paling kecil saja nanti 7, berarti 105. Oke, 105 dikurangi berarti 61, ya kan? 61, kemudian dibagi lagi berarti 34, 60. Berarti yang terakhir itu nanti 74 kali 15. Coba kita lihat. 74 kali 15. 0, 2, 30, 5, 37, 4, 7. Berarti 0, 11, 10, 11. Oke. Berarti terakhir adalah 1110. Ya, pertanyaannya hitunglah jumlah bilangan yang habis dibagi 3 di antara 111 sampai 1111. Berarti deretnya adalah sebagai berikut. Nah, tinggal kita cari SN-nya. Setelah kita tahu deretnya atau pola deretnya, maka baru kita cari SN. Masih sama, berarti mencari SN itu adalah setengah N dikali 2A plus N min 1 kali beda. Ya, karena kita mau nyari jumlah ini sampai berapa kita belum tahu, berarti kita cari N-nya dulu. Sebelum masuk ke sini, kita harus cari dulu UN. Nah, ini N-nya berapa kita nggak tahu. Nah, UN-nya atau suku terakhirnya itu adalah 1110. Padahal suku pertamanya adalah 120. N min 1, bedanya itu adalah 15. Ya, berarti nanti 1110 sama dengan 120 ditambah. Oke, sini 15N min 15, berarti nanti 1110 pindah ruas, di sini dikurangi 120,
itu juga pindah ditambah 15, maka di sini hasilnya adalah 15N gitu ya. Ya, oke, kita kurangi berapa di sini. Ini aja min 120 tambah ini dulu. Perhatikan jadi min 105. Oke, berarti ini nanti 1110 dikurangi 105. Berarti nanti hasilnya 1005. Nah, berapakah N? Oke. Jadi berapakah 1105 dibagi dengan 15? Hasilnya adalah 67. Ya, jadi setelah kamu tahu N-nya bahwa dia adalah suku ke-67, baru kamu bisa mencari Sn. Nah, berarti sini adalah S67. Oke, saya ulang tulisannya biar lebih jelas. Ya, berarti sini nanti setengah kali 67 kali 2A. A-nya berapa? 120 tambah 67 dikurangi 1 berarti 66 kali bedanya adalah 15. Oke, kita hitung, nggak usah dijabarkan, nggak usah dibagi, langsung aja 67/2 gitu ya. Nah ini 120 kali 2 berarti berapa? 240. Kemudian 66 kali 15 berapa? 990. Berarti 990 ditambah 240. Berarti di sini nanti 1230. Nah, tinggal dihitung. Nah, ini habis dibagi 1320 dibagi dengan 2 itu hasilnya adalah 615. Berarti nanti tinggal 615 dikali dengan 67, maka hasilnya adalah 41.205. Oke, begitu jawabannya. Jadi yang kalau ditanya berapakah jumlah bilangan yang habis dibagi 3 dan 5 di antara 111 sampai 1111, itu hasilnya adalah 41.205. Ya, demikian. Selamat mencoba soal-soalnya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.